在古神中，没有修真界有关修为的划分。Sebelum menyimak alur cerita Renegade Immortal, sobat bisa menonton filmnya terlebih dahulu, agar mudah memahami alur ceritanya. Tanpa berlama-lama, lanjut ke alur ceritanya. Raungan itu bergema di seluruh bintang, dan suara ini menjadi lebih intens. Di bawah kendali Wang Lin, benua Wind Celestial Realm yang besar menyerbu. Setelah merebut kembali Sungai Panggil, beberapa pembudidaya Sungai Panggil di Alhaven telah kembali ke kampung halaman mereka dalam 3 tahun terakhir. Mereka akrab dengan tempat ini dan mereka akan pulih lebih baik di sana. Alam surgawi petir dari sungai yang dipanggil sangat berbeda dari 3 alam lainnya. Itu benar-benar terbuka, dan selama seseorang memasuki bagian utara Sungai Panggil, mereka akan dengan jelas melihat sungai berwarna perak yang cerah. Sungai perak ini adalah alam surgawi petir. Wang Lin telah datang ke Sungai Panggil beberapa kali, tetapi setiap kali dia terburu-buru. Dia telah melihat sungai perak ini juga dan tahu itu adalah alam surgawi petir, tapi dia belum pernah masuk. Alam surgawi angin menyerbu masuk, dan saat ia muncul di Sungai Panggil, sebuah riak menyebar bersamaan dengan tekanannya yang kuat. Benua Wind Celestial Realm perlahan berhenti di depan Sungai Perak di utara. Wang Lin berdiri dan melihat ke alam surgawi petir. Dia melangkah maju dan memasuki Sungai Perak. Sungai Perak berisi pecahan kecil yang tak terhitung jumlahnya. Cahaya yang memancar darinya membentuk Sungai Perak abadi ini. Pada langkah ketiga sejak Wang Lin memasuki alam surgawi petir, dia keluar dari Sungai Perak, tampak lelah. Dia melambaikan tangannya dan seluruh Sungai Perak bergetar. Sungai Perak mengalir menuju benua Wind Celestial Realm dan perlahan berputar mengelilinginya. Saat ia berputar, benua Wind Celestial Realm diselimuti oleh Sungai Perak ini. Dari jauh terlihat sangat indah. Penghancuran alam surgawi petir tidak dapat diperbaiki. Itu hanya bisa ada sebagai sungai pelindung bagi alam surgawi di masa depan. Wang Lin menghela nafas saat dia mengendalikan benua Wind Celestial Realm dan Sungai Perak untuk pergi. Tempat ketiga yang akan dia tuju adalah alam surgawi guntur di seluruh langit. Wang Lin sangat akrab dengan alam surgawi guntur karena dia telah mengunjungi banyak tempat di sana. Segera, benua Wind Celestial Realm raksasa yang dikelilingi oleh Sungai Perak muncul di Alhaven. Riak yang disebabkan oleh kemunculan mereka segera diperhatikan oleh para penggarap yang sedang memulihkan diri di Alhaven. Apa yang mereka lihat mengejutkan mereka. Di pintu masuk alam surgawi guntur, sambaran petir di gerbang telah lama menghilang, ditarik oleh Wang Lin bertahun-tahun yang lalu. Setelah kembali ke tempat yang dikenalnya ini, dia tidak ragu-ragu untuk melangkah ke alam surgawi guntur. Runtuhnya alam surgawi guntur terlalu merusak. Banyak benua yang diambil alih oleh Master Flamespark, dan setelah semua yang terjadi, hanya sedikit yang tersisa. Seluruh alam surgawi guntur berada dalam kehancuran dan dipenuhi dengan kehancuran. Di sini sangat tidak stabil, seolah-olah bisa runtuh dalam skala besar kapan saja. Melihat segala sesuatu di hadapannya, Wang Lin menghela nafas. Tempat ini sudah tidak bisa digunakan lagi. Alam surgawi guntur tidak bisa diselamatkan. Setelah merenung sejenak, Wang Lin menggelengkan kepalanya dan menarik akal sehatnya, lalu dia berbalik untuk pergi. Jauh di dalam alam surgawi guntur terdapat hantu tua Zan, dan matanya menampakkan cahaya misterius. Meskipun Wang Lin tidak bisa merasakan kehadirannya, dia bisa melihat Wang Lin. Untuk mengumpulkan 4 alam surgawi, berapa banyak yang dia ketahui? Apakah dia yang ketiga? Hantu tua Zan merenung, tidak menghentikan Wang Lin untuk pergi. Saat Wang Lin keluar dari alam surgawi guntur, matanya bersinar dalam jumlah yang tidak terdeteksi. Ketika perasaan pertama kali menyebar, dia tidak memperhatikan hantu tua Zan. Namun, Heaven Defying Beat di dalam tubuhnya tiba-tiba bergerak, dan melepaskan kekuatan aneh. Dengan kekuatan ini, Wang Lin tiba-tiba menyadari hantu tua Zan sedang menatapnya dari kedalaman alam surgawi guntur. Wang Lin tidak bertindak sembarangan tetapi pergi tanpa mengungkapkan perubahan apapun dalam suasana hatinya. Jadi dia masih bersembunyi di sini. Setelah meninggalkan alam surgawi guntur, Wang Lin bergerak dengan kecepatan penuh menuju alam surgawi terakhir, alam surgawi hujan Brilliant Fire.
Beberapa hari kemudian, Wang Lin berdiri di persimpangan 4 alam surgawi. Dalam waktu kurang dari setengah bulan, Wang Lin telah pergi ke keempat alam surgawi dan mengumpulkan sumber daya yang cukup untuk mereformasi alam surgawi. Melihat ruang alam batin, Wang Lin menutup matanya. Sesaat kemudian, dia tiba-tiba membuka matanya dan menunjuk ke ruang di bawahnya. Benua alam surgawi angin akan bertindak sebagai akar dari alam surgawi yang baru. Setelah dia berbicara, benua Wind Celestial Realm terbang dari belakang Wang Lin menuju tempat yang dia tunjuk. Saat bergerak, ia melepaskan tekanan yang kuat, dan energi surgawi memenuhi area tersebut. Itu terletak di persimpangan sistem bintang 4. Jika dibagi berdasarkan sistem bintang, setiap sistem bintang akan menempati lebih dari 20%. Alam surgawi yang baru tidaklah besar, tetapi debu dari alam surgawi hujan akan membantunya berkembang. Wang Lin melambaikan tangannya dan debu tak berujung yang dia kumpulkan di alam surgawi hujan terbang keluar. Saat debu itu muncul, ia menyatu dengan alam surgawi yang baru. Saat lapisan demi lapisan mendarat, hal itu menyebabkan lapisan debu tebal terbentuk di alam surgawi yang baru. Tepat pada saat ini, Wang Lin mengangkat tangan kanannya dan mengarahkan kelima jarinya ke langit. Lalu matanya bersinar dan jejak telapak tangan raksasa muncul di langit. Jejak telapak tangan ini adalah cetakan semangat perang. Saat cetakan itu muncul, cetakan itu menghantam benua dengan kendali Wang Lin. Jejak telapak tangan itu kuat tetapi tidak memiliki kekuatan penghancur. Sebaliknya, tekanan telapak tangan digunakan untuk mengembunkan debu. Saat debu mengembun, benua itu mulai meluas. Gemuruh yang menggelegar bergema dan benua itu berkembang pesat. Dari jauh, ukurannya sudah sangat besar. Sungai perak alam surgawi petir akan melindungi alam surgawi yang baru. Sungai ini akan memisahkan manusia dari makhluk surgawi sehingga tidak ada penggarap di bawah tahap formasi jiwa yang bisa masuk. Ini adalah hukum. Wang Lin melambaikan lengan bajunya dan sungai perak mengalir. Itu mengelilingi seluruh benua dan memancarkan semburan cahaya perak. Di bawah cahaya ini, alam surgawi yang baru menjadi alamnya sendiri. Formasi roda, jadikan alam surgawi baru ini sebagai inti dari formasi. Gabungkan aura sistem bintang kuno di sini. Wang Lin menggigit ujung lidahnya dan memuntahkan darah esensi. Itu disemprotkan ke alam surgawi baru dan sungai perak. Ketika darahnya jatuh, formasi roda yang mengelilingi alam batin tiba-tiba aktif. Bayangan roda raksasa muncul di atas alam surgawi yang baru. Ia terus menyerap aura alam luar dalam jumlah besar dan kemudian menyuntikkannya ke alam surgawi yang baru. Alam ini telah terbentuk, tetapi masih belum sempurna. Namun, saya tidak perlu lagi khawatir tentang bagaimana hal itu akan berubah di masa depan. Saat ini, hal terakhir yang harus dilakukan adalah menghubungkan jiwa semua planet budidaya di sistem bintang 4 ke alam surgawi yang baru. Kemudian semua manusia yang menjadi kultivator akan dibawa ke alam surgawi begitu mereka mencapai tahap formasi jiwa. Wang Lin duduk di atas roda ilusi yang melayang di atas benua. Pada saat yang sama, karena tindakan Wang Lin selama setengah bulan terakhir, semua kultivator alam batin tahu apa yang sedang terjadi. Wang Lin telah mengirimkan pesan, dan di bawah komando Qin Lin dan yang lainnya, para pembudidaya yang tersisa tersebar di sistem bintang 4. Mereka pergi ke setiap planet dan benua di mana kehidupan dapat muncul. Pembentukan alam surgawi yang baru bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan Wang Lin sendiri, yang dia lakukan hanyalah menciptakan daratan itu sendiri. Faktanya, Guru Hong San dan yang lainnya juga dapat melakukan hal ini, tetapi mereka masih perlu penyembuhan setelah perang. Selain itu, mereka tidak mengetahui rahasia bahwa seluruh tempat ini hanyalah sebuah gua, jadi mereka tidak dapat melihat lebih jauh. Hanya Wang Lin yang tahu segalanya. Dia memahami arti tanggung jawab, dan ada sesuatu yang perlu dia lakukan. Wang Lin tahu bahwa perang dengan alam luar akan segera berakhir, atau sudah berakhir. Namun, alam batin akan menghadapi ujian yang lebih besar. Entah dia akan lulus ujian ini dan memimpin orang-orang keluar dari gua atau dia akan gagal dan semua orang di dalam gua akan mati. Semua kehidupan akan hancur, dan setelah puluhan ribu tahun di bawah Dao Surgawi, kehidupan baru akan muncul seperti siklus reinkarnasi. Mungkin suatu hari nanti, setelah bertahun-tahun, akan ada bayi bernama Wang Lin yang akan lahir.
Puluhan ribu penggarap alam batin yang tersisa muncul di mana-mana dalam setengah bulan terakhir di sistem bintang 4. Mereka masing-masing mengambil bagian dari jiwa sebuah planet dan kemudian berpindah ke planet lain. Mereka menawarkan bagian-bagian jiwa planet yang telah mereka ambil, dan jiwa-jiwa ini menyatu dengan alam surgawi yang baru. Ketika penggarap terakhir kembali, alam surgawi baru berisi jiwa semua planet di sistem bintang 4 yang dapat menampung kehidupan. Sekarang semua penggarap yang muncul akan dibawa ke alam surgawi baru setelah mereka mencapai tahap formasi jiwa. Setelah melakukan semua ini, jiwa asal Wang Lin yang terbagi kembali ke tubuhnya. Dia membuka matanya dan menggenggam tangan ini pada puluhan ribu penggarap alam batin yang memandangnya. Saya akan melakukan perjalanan, dan saya tidak tahu apakah saya akan selamat atau tidak. Saya tidak akan menyandang gelar penguasa alam tertutup. Menjaga selama 3 tahun dan membentuk alam surgawi yang baru adalah hal terakhir yang akan saya lakukan. Sekarang aku akan menentang langit. Jika aku berhasil, maka langit akan runtuh. Jika aku kalah, maka aku akan mati. Situ, jika saya mati, saya harap Anda memberitahu semua orang apa yang saya katakan. Catatlah dalam sebuah batu giok, letakkan di setiap planet, di dalam setiap harta karun, dan di alam surgawi yang baru ini. Sekalipun semua makhluk hidup dimusnahkan, ini adalah sesuatu yang tidak dapat dihancurkan oleh surga. Berikan generasi masa depan kesempatan untuk mengetahui kebenaran. Wang Lin mendongak dan terbang ke kejauhan. Punggungnya dipenuhi kesepian mutlak. Di belakangnya, puluhan ribu kultivator, termasuk King Lin, Master Hong San, Situnan, dan lainnya, semuanya menggenggam tangan mereka ke arah Wang Lin. Wang Lin baru memahami apa tanggung jawabnya beberapa tahun yang lalu setelah lebih dari 2000 tahun berkultivasi. Penguasa alam tertutup adalah orang yang kuat, dan menjadi orang tersebut memiliki tanggung jawab. Wang Lin tidak lama memiliki gelar ini, tetapi gelar ini telah mendorongnya menuju rasa kedewasaan sejati bagi para kultivator. Kedewasaan seperti ini adalah perasaan spiritual, rasa pemberdayaan diri. Hanya setelah memahami tanggung jawab, barulah seseorang benar-benar menjadi kuat. Dia telah menjaga alam batin selama 3 tahun, menciptakan alam surgawi baru, dan membunuh tak terhitung jumlahnya sampai tangannya berlumuran darah, tetapi dia tidak dapat melihat ke belakang. Dia hanya bisa bergerak maju sampai dia mati atau memecahkan rintangan di hadapannya. Dia akan terus menapaki jalan menuju masa depan. Sosok putihnya seperti daun willow yang melayang di antara bintang-bintang. Ia tidak mempunyai akar, tetapi tidak hilang. Ia dengan cepat berkibar seolah sedang mencari sesuatu dan akhirnya ditelan oleh kegelapan ruang, tanpa meninggalkan jejak. Tubuh asli Wang Lin sedang duduk dalam formasi roda di laut awan. Dalam 3 hari terakhir tahun ketiga, dia perlahan membuka matanya yang dingin. Dia berbalik dan melihat ke alam batin. Dalam tatapannya, avatarnya berjalan semakin dekat dari alam batin. Langkahnya tidak menimbulkan riak dan tidak menimbulkan keributan, tetapi setiap langkahnya sangat berat. Avatar Wang Lin tiba di sebelah tubuh aslinya. Dia menoleh dan melihat kembali ke alam batin seperti tubuh aslinya. 2 wajah identik berdiri di sana, memandang ke kejauhan. Setelah sekian lama, avatar Wang Lin berbalik dan melangkah menuju tubuh aslinya. Cahaya lembut bersinar saat avatarnya menyatu dengan tubuh aslinya. Suara letupan bergema saat rambut putih Wang Lin berkibar, dan dia berdiri. Dia mengalihkan pandangan dinginnya ke alam luar. 3 hari terakhir, 4 jenderal alam surgawi kuno akan muncul. Rahasia terakhir gua ini akan terungkap. Sayangnya, sampai sekarang pun aku tidak tahu apa benda ketiga itu. Wang Lin diam-diam merenung. Namun, tidak peduli apa, pertempuran terakhir ini akan sangat menarik. Taois 7 warna, hantu Tuazan, 4 jenderal surgawi yang ingin penguasa surgawi bangkit, dan akhirnya penggarap dari benua astral abadi yang datang dari lorong itu. Sebelum semua ini, izinkan saya memulai permulaan yang kacau untuk pertempuran terakhir ini. Mata Wang Lin bersinar dan dia keluar dari formasi roda, menuju sistem bintang kuno. Mata Wang Lin dipenuhi dengan niat membunuh saat dia masuk ke sistem bintang kuno. Dia berubah menjadi seberkas cahaya dan menyerang ke depan sambil melepaskan kultivasi penuhnya. Dia tidak menyembunyikan aura atau sosoknya, dia langsung memberitahu seluruh alam luar bahwa dia, Wang Lin, telah tiba. Bintang-bintang bergemuruh,
semua penggarap kuat dari berbagai klan terguncang. Tidak peduli apa yang mereka lakukan, mereka semua memandang ke langit. Mereka jelas bisa merasakan niat membunuh yang mengejutkan datang dari alam batin. Wang Lin tidak tahu di mana alam surgawi kuno alam luar berada dan dia tidak mencarinya secara membabi buta. Sebaliknya, dia pergi ke kedalaman sistem bintang kuno. Dia tidak tahu di mana itu, tapi itu tidak masalah. Dalam 3 hari, ketika alam surgawi kuno di alam dalam terbuka dan keempat jenderal turun, dia akan dapat merasakan alam surgawi kuno di alam luar yang akan terbuka pada saat yang sama. Saat perasaan Wang Lin menyapu sistem bintang kuno, penguasa berada di istananya yang lain, menatap lurus ke depan. Tangan kanannya yang kering mengepal dan tidak mengendur untuk waktu yang lama. Dia diam-diam merenung untuk waktu yang lama, dan pada akhirnya, dia tidak bisa memutuskan untuk membunuh Wang Lin. Dia sangat takut pada busur Wang Lin, dan sebelum Wang Lin menggunakan 2 tembakan terakhir, dia tidak akan berani bertindak. 2 tahun lalu, dia ingin melancarkan serangan diam-diam selama kekacauan, tetapi dia telah terdeteksi oleh Wang Lin. Kemudian dia terpaksa mundur tanpa daya ketika Wang Lin memanggilnya. Dia muncul di sistem bintang kuno, mengapa dia datang? Apakah dia mencoba memprovokasi saya sehingga dia bisa memancing saya keluar dan membunuh saya? Mata penguasa dipenuhi dengan kecurigaan. Dia tidak mengerti mengapa Wang Lin dengan sombongnya muncul di sistem bintang kuno. Orang tua ini tidak mau mendekat, saya ingin melihat apa yang bisa dia lakukan. Sang penguasa hanya bisa menderita dalam diam. Kultivasinya sangat luar biasa, dan jika bukan karena kekhawatirannya tentang haluan, dia akan segera membunuh Wang Lin. Juga di sistem bintang kuno, di pusaran yang dibentuk oleh beberapa bintang, tempat cahaya 7 warna bersinar, adalah 7 dao berwarna. Dia memiliki tatapan acuh tak acuh saat dia melihat ke kejauhan dan menunjukkan senyuman tipis. Busur dan anak panah Li Guang ada di tangannya. Meskipun saya menyuruh penguasa untuk membagikannya, itu tetap merupakan kekayaannya sendiri. Sekarang dia datang ke sini lagi, apa yang akan dia lakukan? Dia sangat mirip dengan hantu tua Zan. Jika dia bukan yang ketiga, maka dia adalah eksistensi misterius di dunia guanya. Seorang kultivator seperti dia, jika dia bukan orang ketiga, maka sayang sekali jika membunuhnya. Namun, dia memiliki kekurangan. Dan jika dia tidak mati pada akhirnya, dia dapat dimanfaatkan oleh saya. Taois 7 warna menarik pandangannya. Pembentukan darah telah selesai, jadi aku akan segera mengetahui di mana orang ketiga yang telah bereinkarnasi berkali-kali berada. Saya telah mencari Anda selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Aku ingin tahu siapa dirimu yang sekarang setelah begitu banyak reinkarnasi. Di sistem bintang kuno, di planet budidaya, duduk seorang wanita berpakaian putih. Dia sangat cantik namun memiliki aura dingin yang membuatnya merasa seperti gunung es, seolah-olah dia terbuat dari salju. Matanya terpejam, tetapi saat ini, dia tiba-tiba membukanya. Wanita ini adalah selir ketiga dari 8 selir penguasa surgawi. Dia tidak berpartisipasi dalam perang melawan alam batin. Sebaliknya, setelah meninggalkan makam kuno, dia tetap di sini, diam-diam menunggu sesuatu. Agar dia muncul di sini, apa yang akan dia lakukan? Juga di sistem bintang kuno, terjadi keretakan besar. Di celah ini, dipenuhi burung dan bunga, selir ketujuh duduk. Pada saat ini, selir ketujuh membuka matanya, tatapannya menunjukkan cahaya aneh. Apa yang akan dia lakukan? Kehadiran Wang Lin memberi mereka tekanan besar karena busur di tangannya. Hampir semua kultivator langkah ketiga mengunci aura Wang Lin dari kejauhan. Mereka tidak tahu apa yang akan dilakukan Wang Lin, jadi mereka sangat serius. Ketika indera para penggarap langkah ketiga ini terkunci pada Wang Lin, dia berhenti terbang. Saat ini, dia sudah berada di dekat pusat sistem bintang kuno. Kemanapun dia harus pergi, dia bisa sampai di sana hampir seketika. Setelah dia berhenti, Wang Lin duduk dan menutup matanya. Dia mulai berkultivasi secara diam-diam sambil menunggu. Perilakunya mengejutkan semua kultivator langkah ketiga yang mengamatinya. Waktu perlahan berlalu. Dalam sekejap mata, hanya tersisa 12 jam dari 3 hari terakhir tahun ketiga. Setelah 12 jam berlalu, perubahan mengejutkan akan terjadi di dunia gua. Namun, saat ini, selain Wang Lin, tidak ada orang lain yang tahu hal itu akan terjadi.
Bahkan Dao 7 warna dan hantu Tuazan tidak memiliki kendali atas masalah ini. Mungkin ada satu orang lain yang merasakan sesuatu sedang terjadi. Itu adalah Sang Maha Melihat, yang sedang duduk di atas bongkahan batu di Sungai Panggil yang tidak terdeteksi oleh Wang Lin. Mata Olsir menampakkan cahaya aneh saat dia menundukkan kepalanya dan tangannya terus berubah di hadapannya. Saat dia meramal, matanya menjadi semakin cerah, dan dia menunjukkan ekspresi gembira. Sosok Wang Lin tetap tidak bergerak saat dia perlahan berkultivasi untuk mempertahankan auranya pada puncaknya. Dia juga menjaga agar tetesan darah surgawi tetap aktif sepenuhnya. Sebentar lagi, periode 3 tahun akan segera berakhir. Ketika waktu tinggal 4 jam lagi, Wang Lin tiba-tiba membuka matanya. Saat dia melakukan ini, semua orang yang mengamatinya terkejut dan banyak berspekulasi. Waktunya habis. Mata Wang Lin dipenuhi rasa dingin. Dia telah menunggu 3 tahun untuk hari ini. Periode 3 tahun telah berakhir. Itu juga sudah 100 tahun penuh sejak perang alam dalam dan luar dimulai. 4 jenderal alam surgawi kuno, alam batin tidak akan mengecewakan Wang Lin. Kesepakatan yang mereka buat dengan Wang Lin akan segera dimulai. Bintang-bintang terdiam saat nafas terakhir berlalu. Indra di sekitar Wang Lin tidak menyadari pergolakan yang dialami alam dalam dan luar. Tanda pertama dari pergolakan ini terjadi pada kekosongan cemerlang di alam batin. Di Brilliant Void yang luas, ada semburan cahaya warna-warni yang menerangi sistem bintang. Hal ini menyebabkan kegelapan ruang tampak seperti ladang bunga yang sedang mekar. Gemuruh menggelegar terdengar di antara cahaya-cahaya indah ini. Raungan teredam ini bergema di seluruh sistem bintang. Jika sistem bintang ini adalah sebuah pintu, maka suara gemuruh yang teredam ini datang dari balik pintu. Seolah-olah ada raksasa yang membombardir pintu itu dengan gila-gilaan. Raksasa itu sepertinya ingin mendobrak pintu dan keluar. Saat suara gemuruh bergema, suara gemuruh yang teredam juga datang dari sungai yang dipanggil. Gemuruh yang teredam bahkan terdengar dan bergema di lautan awan dan seluruh langit. Suara keras ini muncul pada hembusan napas pertama dan mencapai puncaknya pada hembusan napas kelima. Itu menyebar ke setiap inci alam batin, ke setiap planet, dan ke telinga setiap makhluk hidup. Pada saat ini, makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya di alam batin, apakah itu para pembudidaya, manusia, binatang buas, atau bahkan tumbuh-tumbuhan, semuanya gemetar dan menjadi linglung. Suaranya sangat menggetarkan. Pada napas ke-8, hampir gila. Ini menciptakan riak yang tak terhitung jumlahnya yang bergema di seluruh sistem bintang 4. Pada saat ini, sepertinya tak terhitung banyaknya makhluk dari alam surgawi kuno yang mengaum. Raungan mereka sungguh bergemuruh. Pada saat ini, itu adalah nafas ke-16 sejak gemuruh bergema. Selama 16 napas waktu ini, sistem bintang 4 kehilangan semua cahaya. Semua planet dan benua diselimuti kegelapan. Selama nafas ke-17, suara gemuruh yang menekan semua suara dari 16 nafas sebelumnya bergema di Brilliant Void. Gemuruh menggelegar ini terdengar seperti pintu pecah, seperti langit runtuh. Saat gemuruh bergema, retakan muncul di Brilliant Void, dan segera membentuk celah raksasa. Saat keretakan muncul, raungan penuh kegembiraan dan kegilaan muncul. Aura alam surgawi kuno mengalir keluar dari celah ini dan menyapu Brilliant Void. Di saat yang sama, saat suara gemuruh bergema, tatapan mengerikan muncul di dalam celah, dan tangan yang kering ingin mengulurkan tangan. Seolah-olah ada sekelompok orang di balik keretakan yang akan menjadi gila dan merobek sistem bintang. Pada saat ini, keretakan serupa muncul di Sungai Panggil, seluruh langit, dan lautan awan. Keempat celah itu merobek sistem bintang dan melepaskan aura alam surgawi kuno. Alam surgawi kuno akan segera bangkit. Di alam surgawi guntur di seluruh langit, hantu Tuazan tiba-tiba berdiri dan ekspresinya berubah. Dia melangkah maju, meninggalkan alam surgawi guntur, dan muncul di Alheaven. Matanya menunjukkan tatapan aneh saat dia melihat celah itu, dan matanya menjadi dingin. Alam surgawi kuno. Keretakan di sistem bintang 4 bergetar dan menyebar dengan gila-gilaan. Pada nafas ke-19, seluruh alam batin tampak terpecah. Keempat celah tersebut menyebar hingga bertemu di persimpangan sistem 4 bintang, yang berada tepat di atas alam surgawi yang baru.
aura alam surgawi kuno bocor dan raungan gembira datang dari dalam. Semua cahaya di alam batin runtuh. Pada saat ini, alam batin tidak memiliki cahaya. Cahaya tak berujung semuanya tersedot dan diubah dengan cara yang aneh. Semuanya berkumpul di luar 4 celah dan memancarkan cahaya yang menyilaukan. Suara gemuruh bergema, menyebabkan sungai perak di sekitar alam surgawi yang baru bergetar. Bahkan alam surgawi yang baru pun berdengung. Banyak penggarap alam batin memandang ke langit. Wajah King Lin menjadi pucat dan dia terbang ke langit. Ini adalah aura alam surgawi kuno. Alam surgawi kuno telah kembali. Master Hong San, Master South Cloud, dan King Sui, ikutlah bersamaku untuk menyambut para dewa kuno. King Lin terbang ke langit dan 3 sinar cahaya mengikutinya. Mereka adalah Master Hong San, Master South Cloud, dan King Sui. Mereka berempat terbang menuju langit. Di bawah mereka adalah para penggarap alam batin dan sebuah patung raksasa yang berdiri di puncak tertinggi. Patung ini telah dipindahkan ke sini dari planet Suzaku oleh seseorang selama 3 hari terakhir ini agar dapat disembah oleh semua generasi mendatang. Hanya si Tunan yang menatap langit di antara para penggarap di bawah. Dalam benaknya, kata-kata Wang Lin masih bergema. Dia belum memberitahu orang lain tentang hal ini. Melihat celah tersebut, tidak ada sedikit pun rasa kagum, hanya rasa kebingungan yang rumit. Alam surgawi kuno sudah lama hilang, dan sekarang turun ke dunia sekali lagi. Pada akhirnya, celah itu benar-benar terbuka dan semua cahaya di sekitarnya berkumpul membentuk balok cahaya. Dalam sekejap mata, balok cahaya lain muncul. Segera, ratusan blok cahaya muncul. Balok cahaya ini segera membentuk tangga raksasa yang melayang di sana. Setelah tangga muncul, sosok yang diselimuti cahaya keemasan berjalan keluar dengan penuh semangat. Segera, lusinan sosok keluar. Sekarang setelah kultivasi kami pulih, kami para dewa telah kembali. Raungan datang dari lusinan sosok emas ini. Mereka masing-masing memiliki aura kultivator langkah ketiga. Namun, aura ini berbeda dari aura para penggarap dunia gua. Namun, sangat sulit untuk menjelaskan perbedaan sebenarnya. Setelah lusinan orang ini, masih ada lagi sosok emas yang terbang keluar. Melihat dari jauh, ini menghasilkan pemandangan yang mengejutkan. King Lin dan teman-temannya adalah yang paling dekat. Saat cahaya keemasan memenuhi langit, mereka semua memasang ekspresi serius. Master Hong San dan Master South Cloud mengatupkan tangan mereka. Namun, dibandingkan dengan mereka, King Lin adalah yang paling bersemangat. Dia melangkah maju dan menggenggam tangannya pada sosok emas itu. Dia berbicara dengan nada hormat. Murid penguasa alam tertutup, King Lin, menyapa para dewa surgawi kuno. Namun, keberadaan dan kata-katanya tidak menarik perhatian para dewa langit kuno manapun. Para dewa tertawa terbahak-bahak dan langsung terbang melewati mereka. Mereka melesat menuju alam surgawi yang baru. Surgawi ini sudah lama tidak melahap Joss Flames. Meskipun Joss Flames di sini tidak kuat, mereka akan memuaskanku untuk saat ini. Haha, aku tidak menyangka akan ada Joss Flame yang disiapkan untuk kita saat kita bangun. Murid penguasa alam tertutup, kamu sangat hebat. Makhluk surgawi ini bergegas menuju alam surgawi yang baru. Ketika King Lin dan teman-temannya melihat ini, pikiran mereka bergetar.